Dunia menyaksikan satu aksi paling berani sekaligus paling gila dari Israel. Menyerang langsung jantung pertahanan Iran, pangkalan militer dan situs nuklirnya. Serangan brutal itu bahkan merenggut nyawa salah satu komandan tertinggi IRGC. Tapi Israel lupa satu hal, bahwa setiap peluru yang mereka lepaskan akan kembali dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Dan kini lewat gelombang rudal dan drone yang melesat ke langit Israel, Iran menjawab. Bukan sekadar membalas, tapi memperingatkan dunia. Perhatian global pun kini mengarah ke Timur Tengah. Semua negara besar menunggu, seolah tahu ini bukan lagi soal dua negara, tapi api yang bisa menjalar ke seluruh kawasan. Para sekutu mulai bergerak, bukan hanya memantau, tapi diam-diam menyiapkan peran mereka dalam perang besar ini. Dan yang paling mengejutkan, salah satu negara sahabat Iran disebut-sebut siap menekan tombol nuklir bukan kalau diserang, tapi kalau Iran kalah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi siapa saja yang siap membakar dunia demi membela Iran? Jawabannya akan segera kita bongkar. Pakistan tak tinggal diam. Saat Iran dihantam oleh serangan brutal Israel, negara dengan populasi muslim besar ini justru tampil ke depan. Bukan hanya menyuarakan kecaman, tapi berdiri sejajar di garis depan, menyatakan dukungan total terhadap Iran. Dari laporan yang beredar luas, Perdana Menteri Shehbaz Sharif sendiri menghubungi langsung Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam percakapan itu, ia dengan tegas menyatakan, Pakistan berdiri bersama rakyat dan pemerintah Iran. You are young, and it's your time. We've seen our time. This is your time. Tak berhenti di situ, Sharif juga berbicara di hadapan publik dan media, menyebut Israel sebagai provokator yang terang-terangan mengancam perdamaian dunia. Bagi Pakistan, apa yang dilakukan Israel bukan sekadar agresi, tapi ancaman nyata bagi stabilitas kawasan dan bahkan seluruh dunia. Langkah Pakistan makin keras saat suara lantangnya menggema di forum darurat PBB. Di sana, Duta Besar Asim Iftikhar Ahmad berbicara tanpa tedeng aling-aling. We denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond. Ia menuding Israel telah melanggar hukum internasional lewat serangan militernya di wilayah Iran. Serangan itu, katanya, adalah pelanggaran telak terhadap kedaulatan dan kehormatan Iran sebagai negara berdaulat. Dan ini yang paling penting. Pakistan menyatakan, Iran berhak penuh membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Ini bukan pembelaan kosong, ini seruan keras bahwa Iran tak akan dibiarkan berdiri sendiri. For the sake of peace, on water issue with a neighbor. Tapi dukungan Pakistan tidak berhenti pada kata-kata. Rumor yang beredar mengatakan Islamabad tengah menyiapkan bantuan pertahanan bagi Iran. Meski belum jelas seperti apa bentuk bantuannya, tapi yang pasti Iran kini punya bahu tambahan untuk bersandar. Dan itu datang dari Pakistan. Yang paling mengejutkan adalah peringatan keras Pakistan kepada negara-negara besar. Kepada Amerika Serikat, Pakistan mengirim sinyal yang tak bisa diabaikan. Jika ada serangan nuklir terhadap Iran, maka Pakistan akan membalas dengan senjata nuklir ke arah Israel. Tak hanya Amerika Serikat, Pakistan juga memperingatkan Prancis bahwa bila ada pihak asing yang ikut campur, maka Islamabad pun akan ikut campur dan ikut bertempur, berdiri di sisi Iran melawan Israel dan semua sekutunya. Ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah alarm bagi Israel dan Barat. Iran tidak sendiri. Dan jika mereka pikir bisa menekan Iran tanpa konsekuensi, maka Pakistan siap membalikkan meja pertempuran. Keberpihakan Pakistan terhadap Iran dalam konflik melawan Israel tentu bukan muncul tiba-tiba.
Sikap agresif itu lahir dari senjata panjang dan kerjasama erat yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Coba bayangkan, sejak awal berdirinya Pakistan, Iran adalah negara pertama yang mengakui keberadaannya. Sejak saat itu, hubungan keduanya terus tumbuh, termasuk di sektor militer. Mulai dari latihan bersama, alih teknologi, hingga perdagangan senjata. Jadi wajar jika Pakistan menjadi salah satu negara yang paling geram saat Iran diserang oleh Israel. Lalu, Korea Utara yang kini terang-terangan berdiri di barisan Iran. Dalam langkah yang tidak biasa, Pyongyang ikut buka suara, menyatakan dukungan penuh terhadap Teheran. Langsung dari mulut Kim Jong-un dalam sebuah pertemuan resmi. Ia menyatakan solidaritasnya kepada Iran atas serangan Israel. Tapi yang paling mengejutkan, ada satu informasi rahasia yang berpotensi membuat Israel ketakutan dan segera memperkuat pertahanannya. Sebuah isu yang belum tervalidasi menyebutkan bahwa Korea Utara telah menjanjikan dukungan militer kepada Iran, meski jumlah dan bentuknya belum diketahui pasti. Tapi satu hal yang jelas, ini adalah kabar yang menggembirakan bagi Iran sekaligus mimpi buruk bagi Israel. Karena jangan lupa, Korea Utara bukan negara sembarangan. Mereka adalah spesialis rudal balistik yang bahkan jadi ancaman serius bagi Korea Selatan dan Barat. Maka bayangkan jika teknologi itu kini mengarah ke Israel. Meskipun belum bisa dibuktikan secara langsung, banyak analis meyakini isu ini sangat mungkin benar. Sebab, hubungan Iran dan Korea Utara sudah terjalin sejak lama. Bahkan dalam Perang Teluk Persia, Korea Utara sudah lebih dulu memasok Iran dengan senapan mesin, artileri, mortir, amunisi, ranjau laut, hingga rudal anti-tank dan sistem pertahanan udara. Dari hubungan jual-beli senjata itu lahirlah kerjasama militer yang jauh lebih dalam, termasuk di bidang pengembangan dan pertukaran teknologi nuklir. Bukan tidak mungkin, Korea Utara kelak akan bersikap seperti Pakistan, siap melepaskan serangan nuklir jika Iran dihantam bom nuklir oleh Israel dan sekutunya. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka masa depan Israel benar-benar akan berada di tepi kehancuran. Tapi ini bukan hanya soal senjata. Kedua negara ini juga aktif saling bertukar keahlian militer, terutama soal operasi khusus dan pembangunan fasilitas bawah tanah. Korea Utara bahkan disebut-sebut pernah melatih pasukan Iran dalam teknik infiltrasi paling canggih yang kini membuat kekuatan militer Iran jauh lebih menakutkan. Hubungan ini terus dipelihara dan tumbuh semakin erat. Maka tak heran jika isu bantuan militer dari Korea Utara ke Iran bukan sekadar rumor, tapi ancaman nyata bagi Israel.